Baik, kita lanjut lagi ke sekarang masuk ke Siakat. Nah, ini saya akan putarkan tutorial Siakat. Nah, tidak usah Anda khawatir, nanti kalau tidak bisa mengikuti karena terlalu cepat, tutorial Siakat ini Anda bisa dapat di YouTube channel Fakultas Teknik, Patek Untat Official. Mohon subscribe, jangan lupa subscribe dan like, karena kita akan kalau Anda subscribe, semua informasi-informasi yang sifatnya video dan segala macam akan kita upload di YouTube channel Fakultas Teknik. Jadi bukan cuma Siakat, tapi tutorial LMS juga ada di situ. Kemudian nanti ada informasi-informasi mungkin sifatnya tentang pengetahuan-pengetahuan tentang keteknikan juga kita akan upload di ini. Kegiatan-kegiatan seminar Fakultas Teknik juga semua rekamannya ada di YouTube, sehingga supaya Anda dapat informasi yang update, tolong subscribe dan jangan lupa like di YouTube channel Fakultas Teknik. Sekarang kita mulai ya, tentang tutorial Siakat. Siakat ini adalah sistem informasi akademik yang saya bicarakan tadi. Di sini Anda akan memperoleh bisa memprogram mata kuliah, kemudian Anda bisa melihat nilai, Anda bisa mencetak KHS, mencetak melihat IPK-nya, mencetak transkrip dan segala macam. Semuanya ada di Siakat. Mari kita lihat tutorialnya. Kita akan kenalkan tentang istilah-istilah umum dalam perkuliahan. KS, KRS, KHS, IPK, dan transkrip dan segala macam. Sekarang kita masuk ke Siakat. Jadi webnya itu siakat2.untat.ac.id.
passwordnya nanti akan diberikan. Setelah tadi Sabtu Anda sudah bisa masuk ke login. Kemudian pilih sebagai mahasiswa, karena ada syarat ini bisa sebagai dosen dan sebagai mahasiswa. Setelah itu, setelah pilih sebagai mahasiswa, klik sign in. Setelah sign in, nanti Anda masuk ke dashboard. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa di Siakat ini karena ada pengaturan akses supaya tidak terlalu sibuk. Kemudian, nah sekarang kita pilih isi biodata melalui menu profil. Klik di nama, lalu klik profil. Sebagai mahasiswa baru, Anda harus lengkapi dulu datanya, biodatanya. Di biodata ini ada yang sifatnya tidak bisa berubah. Contohnya nama bisa berubah, tanggal lahir, dan nama ibu tidak bisa. Yang lain boleh Anda rubah kalau memang salah. Kalau misalnya yang tidak bisa berubah ini salah, lapor ke admin Siakat. Mereka akan berubah. Jangan lupa memperbaiki nick, kemudian alamat, nomor telepon terutama, email, karena nanti pemberian pulsa dari kementerian nanti akan menggunakan informasi dari Siakat. Kemudian dilihat data orang tua, jadi kalau bisa diubah. Ini juga bisa Anda ubah. Kemudian ke menu password. Menu password itu masukkan password yang lama. Kemudian masukkan password yang baru, lalu simpan. Setelah itu Anda klik simpan, data terkirim ke PDDP. Setelah itu menu KRS. Setelah Anda bisa merubah data, masuk ke menu KRS. Nah, disinilah Anda mengambil mata kuliah. Untuk semester akademik, Anda isikan di situ 2021. Lalu saya jelaskan sedikit, 2021 itu maksudnya 2020 semester 1, ganjil, semester ganjil. Nanti kalau semester genap 2022, kemudian semester antara 2023 dan seterusnya. Jadi kesimpulannya semester ganjil itu 1, semester genap itu 2, semester antara itu 3. Jadi 2021. Nanti 2021 1, 2021 2, 2021 3. Jadi begitu settingannya ya. Kemudian setelah masukkan ini, klik search. Klik search. Anda klik search, nanti akan muncul nanti data-data Anda. Nah, akan muncul jadwal. Klik tambah KRS. Setelah muncul jadwal itu, klik tambah KRS. Nah, akan muncul di sini mata kuliah beserta jadwalnya. Tinggal Anda klik di bagian kolom ambil, klik di sana. Tapi untuk semester 1 dan 2 Anda tidak boleh mengambil di luar paket karena sudah ada paket. Nanti akan diberikan oleh prodi paket mana saja yang perlu Anda ambil di semester 1. Tapi Anda boleh memilih kelas. Ya, paket kuliah tidak boleh Anda pilih, tapi kelasnya boleh Anda pilih. Tinggal diklik-klik saja kelas mana yang Anda akan pilih. Setelah itu klik, setelah oke, klik ambil kuliah. Klik ambil kuliah. Nah, setelah Anda klik, maka nanti sudah muncul nanti di kartu rencana studi seperti ini. Kalau misalnya nanti sudah disetujui oleh dosen, maka akan muncul di sini mata kuliah telah disetujui. Ya. Nah, kalau mata kuliah telah disetujui, berarti Anda bisa lanjut dengan mencetak ini KRS. Cetak KRS, Anda
karena sekarang tidak bisa ketemu. Kalau normalnya kita setelah mencetak ketemu dosen wali, tapi karena sekarang masa pandemi kita tidak ketemu dosen wali, Anda tinggal mendownload ini KRS, kemudian kirim ke dosen wali melalui WA. Jadi Anda perwalian, biasanya kita datang ketemu dosen wali di kampus, tapi karena ini pandemi, Anda melakukan perwalian melalui WA, ya, melalui WA. Nanti nomor HP dosen wali akan di-share oleh jurusan atau prodi. Nah, setelah itu muncul di sini total SKS yang diambil, kemudian setelah betul, tinggal klik cetak. Ini yang saya bilang tadi. Cetak, kirim ke dosen wali untuk ditandatangani secara digital. Kita download dulu. Seperti ini, studi. Itu ada nanti tanda tangan pada mata kuliah, Anda tanda tangani dulu, kemudian kirim ke dosen wali via WA, nanti dosen wali tanda tangani, kemudian kirim lagi ke koordinator program studi. Setelah itu program studi juga akan tanda tangani. Barulah selesai perwalian Anda. Nanti kalau misalnya sudah kuliah, kemudian sudah keluar nilainya, nanti di semester 2, Anda ketemu lagi dengan dosen wali, tapi sebelumnya cetak KHS dulu. Cetak KHS artinya mencetak hasil yang telah diperoleh. Jadi kita cetak melalui siakat juga sampai prosedurnya. Ini akan muncul kalau misalnya Anda baru masuk, berarti cuma satu baris di 2021. Ini kelihatan jumlah SKS yang Anda ambil dan seterusnya. Ini jumlah SKS berarti 24. Ini 2021, ini 2019-3, berarti ini semester antara 9 SKS, status aktif, dan seterusnya. Oke. Ada hal yang perlu Anda lakukan dulu. Yang pertama, Anda klik PRC All IPS. Jadi Anda proses All IPS semester. Oke, PCP sudah berhasil. Anda proses lagi All IPK sampai berhasil. Terkadang muncul pesan seperti ini. Ini dicoba saja, tapi kalau misalnya telah dicoba masih ada masalah, ya tinggal hubungi admin atau operator siakat di fakultas. Nah, setelah itu, misalnya Anda mau cetak KHS, katakanlah di semester, anggaplah misalnya di semester ganjil 2020, ya tinggal klik cetak KHS. Cetak KHS, nanti cetak KHS ini nanti kalau selama masa pandemi berarti Anda kirim secara online juga via WA ke dosen wali. Nah, inilah kartu
Seperti tadi. Kartu hasilnya Anda belajar 1 semester ada di sini. Situ muncul IP semester, kemudian SKS yang dilulusi, IPK-nya berapa, jumlah SKS kumulatif itu berapa. Kemudian di samping di Siakat ini, di samping KHS juga bisa mencetak transkrip. Transkrip itu sebenarnya sama dengan KHS, tapi kalau transkrip itu jumlah total mata kuliah yang sudah diambil. Kalau KHS itu jumlah mata kuliah selama semester. Ini total. Nah, hasilnya seperti ini. Ini biasa Anda gunakan kalau ada keperluan-keperluan akademik maupun beasiswa dan segala macam. Ini selalu menggunakan transkrip. Harus bantuan. Nah, ini transkrip total yang sudah diambil. Setelah itu prosesnya selesai. Nah, itulah kira-kira tadi tentang Siakat. Sekarang saya akan lanjut lagi ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kebijakan yang baru-baru diluncurkan oleh Mas Menteri. Apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Mari kita lihat. Jadi, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini itu adalah meliputi 4 kebijakan. Namun yang berkaitan dengan adik-adik mahasiswa ini berkaitan langsung adalah, semua berkaitan, tapi yang berkaitan langsung dengan adik-adik mahasiswa adalah kebijakan nomor 4, yaitu memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan satuan kredit semester. Jadi tadi SKS tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah definisi SKS berdasarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi, apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Kemerdekaan belajar, yaitu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi, untuk mahasiswa, arti Kampus Merdeka adalah Anda memiliki kebebasan untuk memilih bidang yang Anda sukai, meskipun bidang tersebut di luar prodi yang Anda sekarang. Landasan hukumnya itu adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di situ disebutkan bahwa perguruan tinggi wajib, jadi itu adalah kewajiban kami, perguruan tinggi, dan memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Jadi sifatnya Kampus Merdeka ini adalah haknya Anda. Hak itu boleh Anda ambil, boleh juga tidak. Jadi bukan keharusan Anda mengikuti Kampus Merdeka. Tapi manakala Anda mau, kami yang wajib memfasilitasi Anda untuk mendapatkan itu. Apa yang haknya Anda? Itu ada 3 semester. Yang pertama, Anda berhak mengambil SKS. Jadi dalam hal ini bukan cuma kuliah ya. Anda dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester, setara dengan 40 SKS.
Jadi di luar perguruan tinggi ini boleh di perguruan tinggi lain atau memang bukan perguruan tinggi atau lembaga lain. Nanti kita lihat jenis kegiatannya. Ada 8 kegiatan yang bisa diambil di luar perguruan tinggi. Selain 2 semester di luar perguruan tinggi, juga Anda punya hak lagi 1 semester di perguruan tinggi yang sama atau di UNTAD, tapi bisa di luar program studi yang Anda sekarang. Baik di luar, masih di Fakultas Teknik ataupun di luar Fakultas Teknik, tapi yang penting masih di Universitas Tadulako. Siapa saja yang terlibat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ada tiga. Jadi yang berhak itu mahasiswa, kemudian yang memfasilitasi adalah dosen, instruktur dan tenaga pendidikan kami, pengelola perguruan tinggi, lembaga pemerintahan juga harus memfasilitasi Anda, badan atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, kemudian mitra perguruan tinggi. Nah, yang menjadi regulatornya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, jadi Dirjen Dikti. Nah, inilah tadi yang saya maksud dengan 8 kegiatan MBKM. Ini adalah 8 kegiatan yang boleh Anda ambil di luar program studi selama tadi 2 tahun di luar perguruan tinggi dan 2 semester di luar perguruan tinggi dan 1 semester di luar program studi tapi masih di dalam lingkungan perguruan tinggi, lingkungan UNTAD. Tadi yang 2 semester tambah 1 semester. Itu pun kalau Anda mau ambil 3. Kalau Anda mau ambil Anda tidak mau ambil juga boleh. Mau ambil cuma 1 semester di luar perguruan tinggi, di luar prodi juga boleh. 1 semester di luar perguruan tinggi juga boleh. Mengambil 2 semester di luar perguruan tinggi juga boleh. 1 semester Anda ambil tiga-tiganya. 1 semester di luar program studi dan 2 semester di luar perguruan tinggi juga boleh. Nah, ada 8 kegiatan yang dimaksud adalah pertama pertukaran pelajar. Kegiatan pertama pertukaran pelajar. Nah, untuk pertukaran pelajar ini boleh diambil di luar prodi, di UNTAD atau di luar UNTAD. Ya, itu. Maksimal sampai 20 SKS. Jadi bisa Anda ambil 20 SKS, misalnya kalau Anda mahasiswa teknik sipil mau kuliah juga di informatika karena ingin juga tahu tentang dasar-dasar pemrograman, bisa ambil di informatika, misalnya entah 10 SKS. Kemudian mau ambil juga karena mau tahu tentang ekonomi, mau tahu tentang ilmu ekonomi, Anda ambil di ekonomi. Misalnya 4 SKS. Terus Anda masih mau lagi di fakultas lain, mau tahu tentang hukum tentang proyek misalnya, yang ambil di fakultas hukum. Tetapi Anda ambil program studi atau mata kuliah yang kira-kira mendukung kuliah Anda di program studi. Misalnya Anda teknik sipil, itu tadi. Tapi Anda juga ingin tahu tentang pemrograman, yang Anda ambil di informatika. Ingin tahu tentang dasar-dasar ekonomi, supaya nanti misalnya kalau Anda keluar selesai Anda mau bikin perusahaan sendiri, ya CV sendiri, silakan ambil di ekonomi kuliahnya. Kemudian mau juga tahu tentang hukum, misalnya siapa tahu ada nanti praktek-praktek yang kira-kira berpotensi melanggar hukum, supaya itu tidak terjadi, Anda ambil juga di fakultas hukum. Misalnya 6 semester. Pokoknya totalnya itu nanti 20 SKS maksimal. Kemudian kegiatan yang boleh Anda ambil. Nah, kalau tadi pertukaran pelajar boleh Anda ambil di luar prodi di UNTAD ataupun di luar UNTAD. Artinya di perguruan tinggi lain. Cuma ini yang boleh Anda ambil di luar, masih di UNTAD. Yang lain semuanya diambil di luar UNTAD. Magang, contohnya magang. Magang, jadi Anda bisa magang selama 1 semester, atau boleh magang 2 semester. 1 semester di industri. Kemudian yang kedua, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi mengajar di sekolah.
Kalau Anda yang suka mengajar di sekolah, ya bisa Anda ambil asistensi mengajar di sekolah, dan itu diakui sebagai 20 SKS. Kemudian penelitian atau riset. Kalau bagi Anda yang suka meneliti, adik-adik yang suka meneliti nanti bisa magang selama 6 bulan juga di lembaga penelitian di luar UNTAD. Supaya nanti Anda melakukan penelitian, kemudian selesai itu juga bisa menjadi sekaligus penelitian tugas akhir. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, bukan yang kedua, yang berikutnya yang keempat, yang kelima ya, yang kelima adalah proyek kemanusiaan. Nah, ini biasanya ada mahasiswa yang suka ikut-ikut misalnya tim ACT, aksi cepat tanggap. Kemudian ikut misalnya LSM yang memberikan bantuan kemanusiaan, biasanya di daerah-daerah konflik, daerah gempa, segala macam, daerah bencana, banjir. Nah, dan itu Anda lakukan selama 6 bulan, tetapi melapor di Prodi bahwa Anda melakukan proyek kemanusiaan, itu juga bisa mendapat 20 SKS. Kemudian yang berikutnya kegiatan wirausaha. Jadi Anda melakukan kegiatan wirausaha, melapor ke Prodi, saya akan berwirausaha, dan itu nanti dibimbing oleh dosen. Nah, itu juga boleh Anda lakukan. Kemudian yang terakhir, proyek independen. Bukan yang terakhir, ya kedua dari terakhir, yang ketujuh, proyek independen. Proyek independen ini adalah proyek yang sifatnya monumental. Jadi Anda membuat sebuah karya monumental, biasanya berkelompok, umumnya merupakan kelompok gabungan dari beberapa program studi. Anda bikin sebuah proyek yang monumental, bisa karya yang bisa ditampilkan atau diikut lombakan dan dibimbing oleh seorang dosen. Itu juga nanti Anda akan memperoleh 20 SKS. 1 semester Anda melakukan. Kalau 2 semester Anda lakukan, ya 20 SKS. Yang terakhir, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Ini kita sudah ada KKN, tapi KKN itu biasanya cuma 2 bulan, kemudian SKS-nya cuma 4. Nah, kalau misalnya yang ini adalah sifatnya KKN tapi di desa, selama 6 bulan, Anda dapat 20 SKS. Nah, kira-kira ini 8 kegiatan yang boleh Anda dapat. Jadi boleh satu kegiatan itu 2 semester, atau satu kegiatan 1 semester. Misalnya Anda memilih magang dan membangun desa, boleh, itu berarti 2, karena maksimal 2 untuk di luar prodi, di luar perguruan tinggi. Itu 8 kegiatan tadi. Kemudian, nah, bagaimana pola belajarnya? Nah, karena itu hak, itu boleh diambil sebagian, boleh tidak diambil, boleh diambil sebagian, boleh juga diambil semuanya. Nah, di situ kita atur berdasarkan pola belajar. Nah, kita pertama pola belajar reguler. Nah, pola belajar reguler ini itu ditujukan bagi Anda yang sama sekali tidak mau ikut mengambil haknya sebagai haknya di kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Anda kuliah seperti biasa. Semuanya dilakukan di dalam prodi. Maksudnya Anda betah di prodinya Anda. Misalnya kalau ada Anda prodi informatika, ya Anda kuliah di informatika sampai selesai. Seperti sekarang ini. Kan ini kan program baru mau diterapkan di semester ini. Itu reguler namanya. Jadi Anda kuliah selama 8 semester. Selesai. Semuanya di prodi. Kemudian untuk berikutnya pola 2, yaitu belajar 1 semester di luar prodi. Nah, ini di sela-sela Anda belajar di prodi Anda, misalnya di informatika tadi, Anda mau belajar di 1 semester di tempat lain. Ya, misalnya kalau Anda informatika Anda mau ambil di ilmu komunikasi, boleh seperti tadi. 1 semester di ilmu komunikasi, atau di beberapa prodi. Anda ambil 1 semester di ilmu komunikasi, tambah 1 semester lagi mungkin
Anda mau ambil di mana, di ekonomi misalnya, karena ingin jadi bikin startup misalnya. Nah, boleh. Boleh juga yang ini nanti pelaksanaannya bisa kita lakukan di semester 5 atau kita sebar mulai dari semester 3, 4, 5. 18 SKS, kalau disebar berarti 6 SKS di semester 3, 6 di semester 4, dan 6 di semester 5. Atau boleh sekaligus diambil di semester 5. Berikutnya, kalau Anda memutuskan, saya tidak mau kuliah di UNTAD, satu semesternya di UNTAD, saya mau di luar UNTAD saja, tapi cuma 1 semester, boleh. Anda mau kuliah di 1 semester di perguruan tinggi di mana, ya. Atau tidak mau kuliah, tapi maunya magang 1 semester, boleh magang atau proyek independen, apapun dari ke-8 kegiatan tersebut boleh Anda lakukan kalau Anda mau. Berikutnya, kalau Anda tidak cukup 2 semester di luar UNTAD, pingin 1 semester, pingin 2 semester, boleh. 2 semesternya ini boleh kegiatan yang sama atau boleh 2 kegiatan yang berbeda. Berikutnya, kalau Anda mau 2 semester tapi 1 di UNTAD, 1 di luar UNTAD, boleh juga. Silakan. Nah, yang terakhir, kalau Anda mau ambil semua haknya. Tadi hak 3 semester boleh diambil boleh tidak diambil, boleh diambil cuma 1 semester, boleh diambil 2 semester, atau diambil 3 semester. 3 semester itu 1 semester di prodi, di luar prodi, di UNTAD, 2 semester di luar UNTAD. Kegiatannya juga macam-macam. Boleh pertukaran pelajar, boleh yang sifatnya bukan pertukaran belajar. Nah, kira-kira itu tadi tentang kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Selanjutnya masuk ke materi terakhir, yaitu kuliah daring. Nah, kuliah daring ini adalah solusi pada masa pandemi dan tambahan pada saat kondisi normal. Jadi, kalau pada masa pandemi COVID-19, ini tidak ada alternatif lain selain kuliah daring. Namun, insya Allah nanti setelah pandemi ini berakhir, tetap kita akan kuliah daring, tapi sifatnya tambahan, menambah dari kuliah jadi kita nanti akan ada kuliah di kelas dan kuliah di daring, tambahan ya. Kalau sekarang tidak ada kuliah di kelas, semuanya daring. Kemudian media resmi kuliah daring, kita menggunakan platform Moodle dan dikomunikasikan dengan grup WhatsApp. Jadi nanti teknisnya nanti akan Anda dibuatkan grup-grup WhatsApp, kemudian di dalam grup WhatsApp nanti itu dosennya akan memberikan akun untuk masuk ke aplikasi LMS Patek. Nah, untuk mengakses kuliah daring ini bisa diakses melalui website Patek, https://patek.untad.ac.id, di menu e-learning, atau via link https://patek.untad.org/lms-patek. Nanti kita coba ya. Kemudian untuk masuk ke LMS, nanti kalau sudah ditambahkan mata kuliahnya dan kelasnya oleh dosen, ya Anda masuk menggunakan username dengan menggunakan NIM atau stambuk, menggunakan huruf F kecil, jadi F-nya jangan besar, F kecil. Jadi username-nya sama dengan password. Username-nya, misalnya contohnya F1112001. Itu menggunakan F-nya kecil ya, jangan lupa. Itu juga username-nya, itu juga password-nya.
Rangkaian kuliah daring itu terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, biasanya dosen menjelaskan dulu tentang materi kuliah, kemudian memberikan materi, referensi dan materi pendukung, kemudian interaksi dan diskusi secara online, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran, yaitu memberikan tugas, kuis, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Apa yang dilakukan oleh dosen selama kuliah daring? Yang pertama, dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, dosen dapat menggunakan virtual class atau video conference sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi bisa saja nanti ada dosennya yang tidak menggunakan LMS, tapi umumnya kita sediakan LMS, tapi ada juga mungkin dosen yang tidak suka pakai LMS, dia cuma pengennya pakai WA atau Zoom, ya itu juga bisa, tapi kemungkinan besar dan kita harapkan semua dosen untuk menggunakan LMS. Kemudian dosen memastikan kehadiran mahasiswa sudah masuk kelas virtual dengan screenshot kehadiran mahasiswa di kelas virtual. Jadi Anda harus tampilkan video karena apalagi kalau misalnya dosennya minta tampilkan video, karena kalau tidak nanti dianggap tidak hadir meskipun kuliah. Jadi karena supaya wajah Anda tampil di saat screenshot. Kemudian dosen memulai proses pembelajaran sesuai dengan materi pertemuan yang telah direncanakan. Nanti akan diberikan namanya RPS, rencana pembelajaran semester. Kemudian ada nanti proses interaksi antar dosen mahasiswa. Kemudian setelah itu dosen menyerahkan absensi mahasiswa dan bukti perkuliahan ke program studi dan jurusan. Nah, apa yang harus Anda lakukan selama kuliah daring? Yang pertama, Anda harus mengikuti jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh jurusan. Begitu juga dosen. Jadi kalau ada dosen yang memindahkan jadwal sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau terpaksa misalnya harus ada persetujuan mahasiswa. Kalau ada satu mahasiswa tidak setuju, maka dosen tersebut tidak boleh memindahkan jadwal. Yang kedua, mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan instruksi dosen sesuai dengan jam perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa mematuhi tata tertib perkuliahan secara daring. Nanti kita lihat tata tertibnya. Yang keempat, mahasiswa dapat melaksanakan komunikasi dua arah selama perkuliahan daring berlangsung. Ya, karena kita fasilitasi nanti dengan fasilitas Zoom. Oke. Ini tata tertib kuliah daring, ini yang perlu Anda perhatikan. Tidak perlu dicatat, nanti kami akan share ini di di channel YouTube-nya Fatek, ya. Nanti Anda akses saja di sana. Yang pertama, mahasiswa wajib login sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen. Yang kedua, mahasiswa wajib mengadakan komunikasi dengan dosen yang bersangkutan perihal waktu perkuliahan daring yang akan dilakukan. Jadi biasanya ada proses komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Yang ketiga, mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran daring dan siap di depan kamera bila dosen menginstruksikan dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Jadi tergantung dosennya. Kalau dosennya bilang aktifkan kamera, Anda harus aktifkan kamera. Kalau dosennya bilang aktifkan kamera setiap sepanjang perkuliahan, ya Anda harus lakukan seperti itu. Ada juga kadang dosen mungkin mengatakan ya pada saat awal saja Anda aktifkan video, nanti seterusnya boleh dimatikan. Tapi ada juga dosen yang sepanjang kuliah harus aktif terus. Yang jelas intinya Anda harus siap di depan laptop Anda supaya bisa Anda melakukan apa yang diminta oleh dosen. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat meeting. Jadi jangan pakai baju tidur, kemudian ya berpakaian rapi lah layaknya Anda pergi ke kampus meskipun sebenarnya Anda berada di rumah. Ya. Mahasiswa tidak diperkenankan mengoperasikan fitur aplikasi apabila belum diinstruksikan oleh dosen. Jadi kalau ada aplikasi nanti di LMS, jangan Anda operasikan sebelum dosennya minta. Yang keenam, apabila mahasiswa ingin bertanya kepada dosen, mahasiswa dapat memberikan kode atau pesan teks kepada dosen. Boleh langsung naikkan tangan kalau Anda pakai video atau menggunakan fitur-fitur yang ada di
situ pada saat kuliah kuliah live. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan kecuali atas izin dosen. Jadi meskipun Anda di rumah, tidak di depan kelas, pada saat kuliah ya Anda kuliah, jangan melakukan aktivitas yang lain. Kemudian mahasiswa wajib mengusahakan dan mencari jaringan internet yang memadai sebelum mengikuti kuliah daring agar koneksi yang terjadi selama mengikuti perkuliahan tidak mengalami kendala. Ini utamanya yang berada di luar kota biasanya harus mencari jaringan yang memadai. Kemudian untuk internet, Anda akan difasilitasi untuk semester ini sampai bulan Desember. Itu akan ada paket data dari Kemendikbud. Kalau tidak salah 50 giga per bulan selama September, Oktober, November, dan Desember 4 bulan. Jikalau menggunakan fasilitas jaringan internet bersama-sama, diharapkan selalu menjaga perilaku selama perkuliahan agar konsentrasi mengikuti perkuliahan tetap terjaga. Jadi jangan karena biasanya Anda sama-sama di situ, kemudian ngobrol apa segala macam, nah itu jangan dilakukan. Karena ini sebenarnya Anda anggaplah berada di dalam ruang kelas, cuma tempatnya berbeda-beda. Nah, ini adalah saya putarkan tutorial LMS Vatek. Sekali lagi ini ada di YouTube channel Vatek. Tinggal Anda subscribe, kemudian Anda ikuti itu. Kemudian juga bisa Anda akses di websitenya Vatek. Kita coba dulu ikuti tutorialnya. Pertama-tama, buka web browser, kemudian ketik pada URL LMS Vatek Untat. Lalu, pilih Learning Management System Fakultas Teknik. Nah, bila sudah terbuka seperti ini, akan terlihat daftar seluruh program studi yang berada di Fakultas Teknik. Nah, untuk masuk ke dalam manajemen sistem pembelajaran ini, klik masuk pada bagian atas. Lalu, masukkan nama pengguna berupa stambuk dan passwordnya. Lalu klik masuk. Pada halaman utama, LMS Vatek Untat akan tampil seluruh mata kuliah yang diikuti. Yang paling atas adalah mata kuliah yang baru saja diakses. Bila memilih mata kuliah yang akan diakses, akan tampil berupa pengumuman atau aktivitas apapun yang akan dilakukan dalam mata kuliah tersebut. Contohnya, membuka pengumuman dan akan tampil pengumuman yang disampaikan. Nah, untuk kembali ke halaman sebelumnya, bisa diklik General. Lalu akan tampil kembali aktivitas yang akan dilakukan. Contohnya absen. Absen akan dapat diakses bila tanggal hari itu. Bila dijadwalkan tanggal 23 September, maka absen akan bisa diakses pada tanggal 23 September dengan jam yang sudah ditentukan. Terdapat beberapa aktivitas berikutnya,
Contohnya, pada pertemuan 1 terdapat materi. Untuk mendownloadnya, klik materi yang akan didownload. Nah, materi sudah tersimpan pada komputer. Pada navigasi terdapat beberapa panel berupa daftar peserta, kemudian nilai, kemudian kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam mata kuliah tersebut. Mengakses mata kuliah yang lain dengan cara mengklik mata kuliah yang ingin kita akses. Sama seperti hal sebelumnya, klik pengumuman, lalu akan tampil pengumuman yang disampaikan. Dan juga untuk pemberitahuan yang lainnya dapat diklik pada pemberitahuan yang ingin dilihat. Lalu, untuk mendownload materi, klik materi yang ingin didownload. Untuk keluar dari LMS, pada bagian navigasi atas, klik profile lalu logout. Itu dia tutorial penggunaan Learning Management System Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Baik, itulah tadi tentang video tutorial tentang LMS atau kuliah daring. Ini adalah bagian terakhir dari presentasi saya. Kalau butuh informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi websitenya Fakultas Teknik. Di dalam website tersebut juga Anda bisa ada link ke LMS, kemudian ada link ke channel YouTube-nya Fatek, kemudian begitu juga ke beberapa medsosnya Fatek. Karena ini masa pandemi, satu-satunya informasi kita adalah via online, sehingga saya berharap adik-adik sering-sering mengunjungi website Fakultas Teknik, mungkin nanti tiap hari, karena selama Anda kuliahnya aksesnya melalui Fatek Untat ICID. Kemudian yang paling penting juga YouTube channel juga, karena itu adalah media informasi kita.
Jadi kalau Anda mau masuk ke websitenya ke LMS, tinggal klik ini websitenya Vatek. Kemudian nanti masuk ke e-learning. Jadi yang channel YouTube-nya kita ada di sini bawah. Ada Facebook, Twitter, YouTube, kemudian Instagram. Kemudian tadi untuk yang LMS, Anda klik e-learning. Anda akan dibawa masuk ke menu LMS seperti yang tadi. Tinggal Anda nanti login. Kira-kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Dikurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.